Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Nah, saya akan berbicara memang kelanjutan dari Euro yang berlangsung dari kemarin malam sampai pada dini hari. Tapi buat teman-teman penggemar sepak bola tim nasional, sabar, tenang. Ada info bagus, info terbaik buat kalian semua yang saya akan berikan pada nanti siang ya. Ini bisa memberikan rasa bahagia tentunya buat teman-teman semua penggemar sepak bola tim nasional Indonesia yang sedang berharap siapa pemain-pemain yang akan diambil di putaran ketiga untuk menambah kekuatan pasukan Sintayong nantinya, karena di putaran ketiga itu tidak mudah, tidak gampang karena semua tim-tim hebat yang akan bertarung, ada 18 tim termasuk Indonesia. Nah, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah merencanakan untuk menambal atau memperkuat lini serang Indonesia juga di belakang dan tengah. Tapi siapakah mereka? Nanti kita akan bahas bersama. Sabar ya. Kita ngobrol dengan Italia saat ini. Italia menang dengan kerja keras ya. Sempat tertinggal dari Albania, sang kuda hitam ini, lewat gol Nedim Bahrami. Ini memanfaatkan kesalahan operan sampai lemparan ke dalam dari Federico Di Marco ya maksudnya. Ya, Di Marco melempar ke dalam tapi tanggung bolanya. Di sana ada Bastoni memang, tapi direbut lebih dulu karena lebih dekat dengan Nedim Bahrami, sehingga pemain Albania ini menghujamkan tembakan yang sangat keras tanpa bisa dijangkau oleh Donnarumma. Sangat cepat di menit pertama. Tapi menarik dalam duel Italia-Albania ini, semua gol terjadi sebelum menit 20. Jadi ada hanya 16 menit saja, 3 gol berlangsung di sana. Dan ada 2 gol cepat yang dilakukan oleh Italia. Nah, Bastoni yang merasa bersalah juga ya, walaupun ini ada lemparan ke dalam yang tanggung dari Di Marco dengan gol pertama dari Albania, itu membayar tuntas. Ketika dia gagal untuk bisa membendung bola dari Nedim, ya pemain Albania, dan ketika ada sebuah set piece juga diawali dari Di Marco sebenarnya dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Albania, dan umpan ke tiang jauh itu dimanfaatkan dengan baik sekali oleh Bastoni lewat tandukan kepala untuk bisa menyamakan kedudukan. Ini yang membangkitkan bagi Italia titik balik untuk bisa bersemangat dengan gol balasan yang tidak lama kemudian ya, menit 16 itu gelandang Italia ya, Nicolo Barella bisa melepaskan tembakan keras sekali dari kotak penalti, dan ini membuat Italia unggul 2-1, dan gol ini adalah gol terakhir tentunya yang membawa Italia mendapatkan 3 poin di grup B ya. Itu bersaing dengan Spanyol. Spanyol sedang memimpin grup B ketika Spanyol sebelum Italia bermain itu menghajar Kroasia. Salah satu tim kuat juga, saya pikir, semifinalis Piala Dunia kemarin di Qatar dan finalis 2018 ya, ketika berlangsung di Rusia, ketika mereka kalah dari Prancis di final, dan Kroasia itu tumbang, gagal untuk bisa mengalahkan Spanyol. Spanyol bahkan sudah mendapatkan 3 gol mereka di babak pertama ya, lewat gol-gol dari Alvaro Morata ya, Fabian Ruiz dan Dani Carvajal, yang membuat tim asuhan Luis de Castillo ya, La Fuente de Castillo ini berada di puncak klasemen. Dan menarik bahwa Italia dan Spanyol akan bersua berlaga pada tanggal 20 yang akan datang. Ini merupakan big match yang ada di grup B. Siapa yang akan memenangkan pertandingan, dia akan menjadi juara grup B, dan salah satu akan bisa menjadi runner up. Sementara dalam sisi lain Albania akan terlibat duel dengan Kroasia. Nah, tentunya kita akan menantikan ini duel seru antara Italia dan Spanyol untuk tanggal 20 nanti di pertandingan kedua grup B. Gli Azzurri Italia di bawah Spalletti ya, bermain saya pikir dengan kombinasi 4-3-3 lewat skema permainan mereka. Barella tetap menjadi motor, dan yang juga menarik di sini bahwa Inter Milan memasuk 4 pemain dalam starting 11 Gli Azzurri atau Italia ini, karena selain ada Bastoni ya di belakang, mereka masih punya Di Marco dan Barella yang ada, dengan Fratesi yang berada di tengah, karena Italia memainkan 3 gelandang dengan Jorginho tentunya, tapi ada 4 pemain disumbangkan oleh Internazionale of Milan, dan mereka berkontribusi yang luar biasa. Bahkan di babak kedua ada Matteo Darmian bisa masuk lagi untuk bisa melengkapi
komposisi bahwa Inter Milan yang menjuarai Serie A pada musim yang lalu ya 2023-2024, karena nantinya kan Serie A akan memulai di 2024-2025, dan Inter sebagai juara bertahan itu punya pemain-pemain terbaik yang disumbangkan di Italia untuk Euro 2024 di Jerman, dan mereka tampil sangat baik. Dan itu saya pikir 2 gol Italia yang memenangkan laga melawan Albania di pertandingan pertama yang sulit ini disumbangkan oleh 2 pemain Inter Milan, Bastoni dan Barella. Luar biasa, dan mereka tentunya tidak boleh berpuas diri. Ya, Italia memang unggul segalanya, bahkan dalam pole position melawan Albania dengan 69% mereka unggul, ada 15 tembakan, 7 on target, dan Albania hanya 1 on target, satu-satunya dari Nedim. Tapi ini mereka harus hati-hati karena pertandingan berikut yang harus fokus bagi Italia. Spanyol tidak mudah, mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan di babak pertama mereka sudah langsung unggul 3-0 melawan Kroasia dengan kecepatan pemain-pemain mereka ya, pemain-pemain muda mereka, Pedri, ya, Lamine, ya, Yamal, sangat bagus. Ini akan menyulitkan bagi Italia, dan pertemuan ini pertemuan klasik yang melibatkan 2 mantan juara ya, juara Eropa, karena Italia sebagai juara bertahan. Spanyol sudah merebut 3 kali juara ya, dan Italia ada 2 kali. Ini pertarungan antara 2 tim pengoleksi 5 gelar yang berada dalam satu grup, di grup B Euro. Karena siapapun yang menjadi juara kedua misalnya antara 2 Italia dan Spanyol nantinya akan menjadi runner up, berpotensi bahaya kalau Jerman nantinya. Jerman memang sudah menjadi juara grup ya, kalau mereka bisa mengalahkan Hongaria tanggal 19 yang akan datang, karena mereka di pertandingan pembukaan mengalahkan Skotlandia dengan 5-1. Nah, kalau Jerman tergelincir dan artinya berada di peringkat kedua, karena Swiss juga kemarin menang melawan Hongaria di grup A dengan 3-1. Jadi Jerman ada di atas di grup A dan urutan kedua Swiss. Kalau Jerman kalah melawan Swiss misalnya, atau ditahan imbang oleh Hongaria dalam pertandingan kedua, bisa aja Jerman ada di peringkat kedua. Dan ini peringkat kedua ini grup A akan berhadapan dengan peringkat kedua grup B. Nah, kalau ada Spanyol atau Italia di sana kan rame. Salah satu di antara mereka harus tersisi. Apakah Jerman atau Italia atau Spanyol? Makanya duel Spanyol dan Italia ini sangat menentukan ya di grup B, untuk menghindar jangan-jangan Jerman tergelincir di sana. Mereka akan bertarung nantinya di ronde kedua. Ini menyulitkan. Nah, Jerman sebagai tuan rumah tentunya punya dukungan kuat, semangat mereka untuk bisa menjadi yang terbaik, juara di Euro. Dan saya kira ini yang ditunggu-tunggu adalah ya pertarungan antara La Furia Roja dan Gli Azzurri ini. Ya, anak-anak muda Spanyol yang saya pikir diperkuat oleh Morata yang ada di depan, yang juga pernah bermain di Italia bersama dengan Juventus, akan bertarung dengan juga anak-anak muda dari Italia, Scamacca. Ya, saya pikir pemain yang sangat baik ditampilkan kemarin oleh Spalletti dalam pertandingan melawan Albania, termasuk Pellegrini juga ikut mainkan. Chiesa yang bermain yang dianggap bagus dan menjadi pemain terbaik. Nah, ini 3 pemain yang ada di depan yang tentunya harus dievaluasi oleh Spalletti ya, untuk bisa bertarung melawan Spanyol nantinya, dan kita akan nantikan duel seru ini. Nah, pada pertandingan nanti Belanda kita akan lihat melawan Polandia ya, ini juga ditunggu-tunggu, dan kita akan lihat Inggris juga akan bertarung melawan Serbia, dan Inggris sedang membidik juara Eropa untuk pertama kali. Ya, semoga tim asuhan Gareth Southgate ini mendapatkan hasil yang bagus, karena laga pertama biasanya akan sulit. Namun semua bisa mengunggulkan, memfavoritkan Inggris maupun Belanda ya, yang dianggap ya pasti akan, karena Belanda juga tidak mudah berada di grup yang berat, di grup D. Ya, ada Prancis juga di sana, ada Polandia yang akan mereka hadapi, ada Austria, ya, David Alaba dan kawan-kawan yang bisa menyulitkan mereka. Makanya Belanda itu harus menang dalam pertandingan pertama melawan Robert Lewandowski dan kawan-kawan. Dan saya yakin Belanda bisa mengatasi itu karena mereka punya kedalaman skuad yang oke. Itulah review yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, antara Italia yang bisa keluar dari tekanan, membalikkan keadaan tertinggal 1-0 dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan 2-1 lewat 2 gol pemain Inter Milan, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan kesananya setelah 2 gol itu tidak ada gol lagi, tapi Italia sudah bisa mendapatkan 3 poin. Ini sangat penting. Mereka sementara berada di peringkat kedua setelah Spanyol yang tampil piawai sekali ya, tampil sangat bagus
menghadapi tim kuat Kroasia. Spanyol sudah bersyukur, sudah melewati hadangan yang baik. Italia belum ketemu dengan Kroasia nantinya, karena Italia akan berhadapan terakhir tanggal 24 melawan Kroasia. Makanya mereka harus menang melawan Spanyol. Kalau sampai kalah berbahaya juga ya, dan Kroasia menang melawan Albania, bukan tidak mungkin kalau Kroasia menang melawan Italia yang akan out. Karena Kroasia pasti akan habis-habisan di 2 pertandingan terakhir setelah mereka kalah dari Spanyol. Mereka ingin memukul Albania dan juga Italia dalam pertandingan terakhir. Oke, kita tunggu nantinya perkembangan ke depan, info-info di Euro yang menarik ya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk mereview pertandingan-pertandingan penting di Euro 2024 yang berlangsung di Jerman. Ciao.